Ojo pisan-pisan ngomong awakmu iku wis syukur nang ngersane Allah Ta'ala. Nek awakmu ora iso matur suwun nang wong-wong sing nyebabi awakmu saiki berada di titik ini. Siapapun orangnya, siapapun. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tahu dawuh ning setunggaling hadis qudsi. Sampeyan delok nang I'anah. Nang kitab I'anah. Ana dawuh abdi lam tashkurni idalam tashkur man ajraitu an ni'mah ala yadayhi. Awakmu gak bakal iso syukur nang aku Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai awakmu iso matur suwun nang wong-wong sing nyebabi awakmu saiki berada di titik ini. Kamu sekarang berada di posisi ini, dan ini banyak sekali sebabnya awakmu saiki cek urip, saiki cek lemu-lemu, cek sehat, omong dirungokne wong dan lain sebagainya, cerita cek enek sing gelem ngrungokne, awakmu ndayah cek enek sing nyuguhi kopi. Banyak sekali orang yang kemudian membentuk karakter itu sing kudu mok matur suwun. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Wa qalbuhu tahir jauharatun nafisatun sadzijatun khaliyatun an kulli naqsi wa surah. Jenenge cah cilik Nizam niku kula tasik nembe salaman nembe panggih niki wau kula nggih kalih Mas Nizam. Hatinya masih suci. Jauharatun nafisah ay mislu jauharatin nafisatin syadhijatin. Layaknya sebuah bakalan permata yang sangat indah tapi mudah retak, mudah pecah. Masih khaliyah an kulli syaklin an kulli naqsin wa surah. Benar-benar polos, benar-benar polos. Belum ada warna, belum ada pola, belum ada gambar apapun di sana. Dipun terasakan kalian Imam Ghazali, wa huwa qabilun likulli ma nukish wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi alaihi. Anak nih, cah cilik niku Mas Hartono, anak jenengan niku. Di usia-usianya ini masih sangat mudah untuk kemudian panjenengan arahkan. Panjenengan gambar sak pingine panjenengan toto bocah iki arep dadi apa, gedine piye modele, piye amre dadi bocah apik, dadi bocah sing saleh, bocah sing tertib, bocah sing adab. Mergo dawuh Sayyidina Ali, mana halawalidun waladahu, tidak ada pemberian orang tua terhadap anaknya a'dhama min ilmin yufiduhu iyah au jahlin qabihin yamna'uhu minhu wa yakufuhu anhu. Tidak ada pemberian orang tua terhadap anaknya yang jauh lebih berharga melebihi ilmu tata krama adab yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi dirinya, atau menghindarkan anaknya, keluarganya dari ketololan, kebodohan, ketidakpunyaan etika yang pada akhirnya pasti akan merugikan anaknya. Makanya adab niku penting. Dan itu hanya bisa dibangun ketika masa-masa kecil. Wa huwa qabilun likulli ma nukish wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi alaihi. Ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi alaihi. Memiliki kecenderungan untuk tertarik terhadap apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Makanya nalika awake dhewe siap duwe anak, maka kita sebagai orang tua harus siap menjadi sunnah yang baik untuk anak-anaknya. Apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran? Itu salah besar. Sholat itu wajib. Dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Soal salah ya salah aja, yang sama kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba.
Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, lo nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul, berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau ndonga. Timbang ngabri-abri Islam ya, timbang ngelek-ngelekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu wae. Hati-hati jangan sampai pada ketuker antara ujian, azab dan istidraj. Ujian itu musibah yang datang meskipun kamu rajin beribadah. Tujuannya untuk menguji istiqomahnya kamu dalam ibadah. Kalau azab, musibah yang datang ketika kamu sering berbuat maksiat atau sering meninggalkan kewajiban ibadah. Tujuannya untuk memberikan peringatan kepadamu agar selalu menunaikan hak-hak Allah. Sedangkan istidraj, ketika seseorang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, namun rizkinya berlimpah, sehat secara jasmani dan urusannya lancar. Istidraj bertujuan untuk memberikan azab yang pedih atas dirimu di hari pembalasan. Jangan menilaiku dari postinganku, karena tidak semua postinganku menggambarkan kepribadianku. Ingat, sosmed itu hanya tempat hiburan. Jika ingin tahu keburukanku, tanyakan pada mereka yang membenciku. Dan jika ingin tahu kebaikanku, maka tanyakan pada orang yang menyukaiku. Paham? Ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang tidak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu tidak ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda? Karena saya beli, saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Bukan aku yang kuat, tapi Allah yang memudahkan. Bukan aku yang mampu, tapi Allah yang menolong. Bukan aku yang pintar, tapi Allah yang memberi pemahaman. Tanpa Allah, aku bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, dan tidak tahu apa-apa. Barakallahu fikum. Tanpa rasa sakit, kita tidak akan pernah belajar menjadi kuat. Tanpa kecewa, kita juga tidak akan pernah belajar menjadi dewasa. Tanpa kehilangan, kita tidak akan pernah belajar arti mengikhlaskan. Perjalanan hidup tidak selamanya berjalan mulus. Kadang berliku-liku, kadang mendaki dan kadang juga menurun. Nikmatilah titik demi titik proses yang hadir, agar paham bahwa hidup tidak selamanya tentang kebahagiaan. Hidup itu penuh dengan cobaan. Maka jadikanlah sabar dan syukur sebagai motivasi kehidupan. Nabi Sulaiman itu orang ya nabi ya raja. Bahkan singgasananya berdoa tidak akan ada yang pernah menandingi singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu waktu Nabi Sulaiman pergi untuk berdakwah, mengontrol rakyatnya. Beliau menggunakan jalan udara, tapi tidak pakai Lion Air. Ia perintahkan angin, angin bawa aku ke tempat itu. Terbanglah Nabi Sulaiman. Kalau ada hujan atau panas, Nabi Sulaiman cukup perintahkan burung-burung untuk memayunginya. Di bawah sana ada rakyatnya yang melihat Nabi Sulaiman yang hebat itu. Keluar dari mulutnya, Subhanallah, Maha Suci Allah. Lalu Allah perintahkan angin, angin bawa kalimat Subhanallah itu ke telinga Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang ada di atas awan, diterbangkan oleh angin, kemudian dipayungi oleh burung-burung yang tunduk kepada Nabi Sulaiman atas izin Allah. Lalu kalimat Subhanallah itu masuk ke telinga Nabi Sulaiman. Seketika Nabi Sulaiman bergetar, bercucuran keringatnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Hei angin, berhentilah, bawa aku kepada orang yang mengucapkan kalimat Subhanallah ini." Dibawalah Nabi Sulaiman ke hadapan rakyat jelata tadi. Si rakyat itu kaget, aku punya dosa apa ini? Nabi Sulaiman yang ada di atas sana tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Aku salah apa ini? Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Hei Fulan,
tolong jawab dengan jujur. Apakah engkau tadi mengucapkan kalimat subhanallah? Iya. Wahai Fulan, seandainya kalimat subhanallah yang engkau baca ditimbang dengan singgasanaku, lebih berat kalimat subhanallah. Makanya Nabi Sulaiman bergetar mendengar kalimat subhanallah itu. Wahai Fulan, seandainya kalimat yang engkau baca subhanallah ditimbang dengan singgasanaku dan dilipat gandakan singgasanaku, masih berat kalimat subhanallah. Ternyata Nabi Sulaiman orang yang zuhud. Dia tidak bangga dengan singgasananya, tidak bangga dengan kekuasaannya. Kolbunya hanya membanggakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang zuhud. Dunianya digenggam, jabatannya dijadikan sebagai amanah. Kolbunya tidak terdampak negatif, kolbunya tidak gelap dengan itu semua. Itulah zuhud.